Yang 8A duduk bersih di halamannya. Besar atau lebih luas. Kita buat keyakinan kelas, tapi yang kalian usulkan, bukan ibu. Ya, yang kalian usulkan supaya tercipta di kelas ini supaya menjadi pembelajaran yang nyaman, aman, tanpa harus lagi disuruh-suruh sama bapak ibu gurunya. Udah, tanpa harus lagi, kamu seperti ini, ibu nggak mau seperti itu. Kamu jangan seperti ini, enggak. Tapi kalian yang menyepakati itu bagaimana di kelas ini, bagaimana interaksimu dengan temanmu. Ya, bagaimana sikapmu di kelas, bagaimana sikapmu sama bapak ibu guru. Ya, jadi harus ada nilai-nilai yang harus kamu yakini. Ya, jadi nanti ibu kasih satu lembar kertas, ya, nanti satu kertas kecil. Kalian bisa usulkan apa yang kalian nilai-nilai yang mau kalian yakini demi kenyamanan kalian dalam belajar. Contoh, ibu contohkan satu ya. Saya mau ketika belajar itu teman saya tidak ada yang ribut, contoh. Sudah, saya mau ketika belajar kemarin mengenai makan kan, tidak boleh makan pada saat belajar. Itu juga salah satu hal yang harus kita sepakati, ya. Atau kemarin kalau ada yang siswa yang ketika tidak ada gurunya, ya kan? Ada yang lari ke sana kemari, ada yang ribut. Ya, jika tidak ada guru misalnya kan, jika tidak ada guru, teman-teman saling menghargai teman lainnya supaya teman yang lain bisa belajar. Saya mau teman saya itu mengembalikan barang milik saya. Ya, mengembalikan barang milik saya apabila meminjam, itu juga bisa. Saya mau di sini kelasnya itu harus bersih, misalnya kan, jangan ada yang membuang sampah makanannya sembarangan. Ya, saya mau teman-teman saya itu menghargai teman yang sudah menyapu, ya kan? Saya mau teman saya itu kalau menggunakan barang segera dipulangkan. Nah, pokoknya jadi interaksi apapun di situ kamu usulkan di situ. Ya, yang kamu inginkan untuk kenyamananmu dalam belajar ataupun ketika kamu berada di sekolah di kelas ini terutama. Ya, jadi nanti ibu kasih satu kertas satu orang, ya. Kalian tulis apa yang kamu inginkan, ya, usulnya mengenai keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama yang harus kita lakukan, ya, dituliskan. Dituliskan di sini. Ibu kasih waktu berapa lama? 5 menit cukup? 5 menit cukup. Boleh usulnya lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Boleh 2, boleh 3. Saya mau teman saya itu jangan suka ngejek saya. Saya mau teman saya itu jangan suka mukul saya. Boleh. Kalau kamu udah mengalami ketidaknyamanan di kelas ini, kamu sampaikan.
kalian itu sama-sama enak belajar, nyaman belajar, tanpa ada harus guru itu marah-marah di kelas, tanpa guru itu harus teriak-teriak sama kamu, tapi kita harus sudah yakini bersama-sama apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Sama seperti kesepakatan belajar yang kita buat kemarin, cuman bedanya versinya ini lebih luas. Ini ya. Oke, udah semua? Siapa yang belum? Satu lagi ya. Ini balik ke sini ya. Oke. Nah, kita akan baca dulu satu-satu ya. Yang pertama, saya mau teman saya tidak mengejek orang lain ataupun saya. Tidak mengejek orang lain ataupun saya. Kita akan kelompokkan nanti ya. Kelompokkan. Ini kita untuk melihat nilai-nilai apa. Berarti kalau dia tidak mau mengejek lain, nilai-nilai apa kira-kira? Nilai-nilai saling menghargai atau menghormati orang lain gitu ya. Berarti nilai yang pertama menghargai atau menghormati orang lain. Berarti kalau dia tadi ini tidak mau teman saya mengejek, berarti masuk ke sini, ya kan? Berarti ini ada daftar beberapa keyakinan yang harus kita buat. Sudah? Kita simpulkanlah yang pertama. Keyakinan yang pertama yaitu ya, karena ini kalian, maka katanya kami ya. Karena ini kalian kan? Kami yakin bahwa apa? Bahwa kita harus saling menghargai. Kira-kira ini aja keyakinan kelasnya. Ada lagi yang mau ditambahi? Kalau tidak ada, dicatat lain. Dicatat. Nah, siapa sekretaris ini? Elizabeth, sekretaris. Ya. Bisa nanti kamu bikin apanya? Kayak kertas A2 nanti. Ya. Dibuat nanti judulnya keyakinan kelas berapa ini? Kelas 7A. Ya, itulah poinnya 1, 2, 3. Baru nanti di bawahnya kalian tanda tangan masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kelas, inilah harus yang kita ikuti. Kalian yang kalian yakini, kalian yang tulis ini sendiri, kalian yang mengusulkan. Ya, paham ya? Paham? Bagikan kalian baru jelas, minta tanda tangan orang tua, baru kasih tanda. Yang bertiga kan sampai sekarang tidak ada lembar ujian sama ibu. Tanda tangan orang tua tidak sampai sama tanggapan, nggak sampai sama ibu kan? Ya kan? Jadi kenapa kemarin kamu nggak mengumpulkan lembar jawaban yang udah ditanda tangan? Kok suara nggak dengar itu? Hilang di mana? Nggak tahu kamu di mana? Di tempat terus itu tiba-tiba tidak ada. Kalau kamu kenapa? Kamu ujian kemana? Hilangnya ke mana? Ketika istirahat kalau tak melihat ketika reses.
tahu, kamu sudah kasih tahu dia sama orang tua, sudah ada dokumen tanggal orang tua itu sakit sama ibu. Kan ibu minta tanggapan orang tua kan? Biar tahu kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa kemarin ibu bilang? Tanggapan orang tua. Apa tujuannya kemarin? Supaya orang tua mengetahui, nah terus supaya kamu lebih diperhatikan di rumah, ya kan, mengenai belajarnya itu kan, ya kan. Jadi kayak mana solusinya? Kita cari lagi solusi. Kalau kita lagi melihat ke belakang permasalahannya begini-begini, ya, memang di situ kalian salah satunya udah terlebel ya, udah lalai kan. Nah, tapi udahlah, kita nggak usah permasalahan itu lagi. Kita cari ke solusinya ini kayak mana supaya bisa sampai nilaimu, tanggapan orang tua, supaya kamu tahu kamu udah kasih tahu orang tua atau bagaimana ya. Atau bagi yang belum, nah siapa si Edi belum kan, belum kasih tahu kan. Jadi gimana caranya kamu nanti kasih tahu orang tua? Misalnya sama pertama, Pak, kemarin nilainya jadi segini, cuman kertasnya gimana, gitu kan? Ya kan? Disuruh minta tanda tangan orang tua sama tanggapan, tapi karena bilang kertasnya jadi nggak bisa ditunjukkan. Gimana cara kasih tahu sama orang tua? Kasih tahu secara lisan. Iya, kalau kasih tahu secara lisan gimana apanya ke ibu? Ibu tahu istilahnya gimana jadinya ibu bisa tahu kamu udah kasih tahu orang tua. Buktinya bagus lisan atau tertulis? Tertulis. Iya. Berarti tertulis aja lah kita bikin. Iya. Kita bikin apa dalam bentuk tulisan seperti surat, ya kan? Bahwasanya nama, saya nama bukan kelas, ya kan? Baru berapa nilai kita? Nilai ujian saya kemarin buat kelas itu berapa gitu ya? Tulis saja ya. Oke. Kalau gitu ambillah buku sama pulpennya biar kamu tulis di surat. Ya. Di surat keterangan bisa bilangnya supaya bisa kamu kasih tahu sama orang tua kan. Oke, kapan lagi bisa dikumpul? Hari Senin, betul ya? Senin ya. Ini kalau ini rapikan lagi tulisannya ya. Mana ini? Oke. Kalau apa rapikan lagi tulisannya yang cantik bikin ya. Ibu, selamat siang Bu. Siang Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Ini terima kasih buat waktunya. Ini kita akan bincang-bincang tentang komunitas praktisi dan pembentukan tim literasi sekolah serta strategi yang akan kita lakukan dalam melaksanakan literasi sekolah sehubungan dengan sekolah kita sebagai sekolah sasaran sekolah penggerak. Pembentukan atau apa? Praktisi, komunitas praktisi ya. Saya serahkan kepada Ibu Indah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk menghadiri pertemuan kita pada hari ini, bersedia meluangkan waktunya sebentar ya, dan mengucapkan terima kasih banyak. Nah, jadi sebelum saya sampai kepada apa yang akan mau kita sampaikan, sebenarnya ini juga sharing atau berbagi ya atas apa yang telah kami dapatkan, baik saya di program guru penggerak maupun kami kemarin pada diklat program organisasi penggerak yang diselenggarakan oleh Kemdikbud tapi melalui Bisukma. Nah, jadi yang pertama sekali dari program saya, nah saya ingin kita di sini untuk membentuk komunitas praktisi, artinya
komunitas praktisi itu adalah suatu komunitas di mana di dalamnya itu adalah Bapak Ibu guru membahas berbagai macam persoalan yang ada di sekolah ini, ya, membahas berbagai macam persoalan apa yang terjadi, mengatasi solusinya, dan bagaimana cara kita saling berbagi, ya, karena bukan sumber itu bukan saya saja, ya, dari Bapak Ibu, karena mau bagaimanapun apapun materi yang saya dapatkan dari sana, ya kan, tetap kita pengaplikasian di sekolah kita itu tergantung dari situasi dan kondisi di sekolah kita. Nah, maka dari itu pasti, ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu guru di sekolah ini pasti banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, baik dalam siswa, dalam pembelajaran, pembentukan karakter yang sekarang ini yang memang berdampak sekali, apalagi berdampak karena pandemi COVID ini, ya kan, kita mengalami learning loss, ya, anak-anak itu jadi kurang tahu lagi bagaimana itu belajar, ya, bagaimana suasana di sekolah. Memang belajar bisa di mana saja. Bahkan ada dampak positifnya sebenarnya masa pandemi ini, ya, anak-anak itu jadi bisa belajar itu tidak hanya di sekolah, bisa belajar di rumah, mempelajari yang memang mereka itu mempelajari dengan yang sesuai dengan zamannya, itu era digital, menggunakan HP dan segala macamnya, dan itu berdampak juga pada diri kita sebagai guru. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah sharing yang pertama sekali itu mengenai penerapan budaya positif. Nah, sebenarnya program guru penggerak ini Bapak Ibu tahu kan, program dari Menteri kita Nadiem Makarim, ya kan, dengan episode Merdeka Belajar. Nah, salah satu episodenya ini adalah program guru penggerak. Jadi dia membuat sebuah gerakan yaitu dengan nama Merdeka Belajar. Itu dari mana sih sebenarnya Merdeka Belajar? Apakah itu dari ilmuwan dari luar negeri? Enggak itu. Ya, biasanya kan kita suka sekali mengadaptasi pendidikan dari luar, padahal itu sebenarnya tidak. Itu dari bangsa kita sendiri, dari Indonesia. Siapakah itu? Ya, ini dia, filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, ya, pasti IPS. Ki Hajar Dewantara, nama aslinya Suwardi Suryadiningrat, ya kan, yaitu dari 3 serangkai, ya, gitu ya, Pak Ibu IP, ya, IPS. Nah, jadi filosofi Merdeka Belajar itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita tahu kalau di pendidikan kita banyak belajar teori belajar, tapi kita lupa akan teori yang sudah sempurna sebenarnya dibuat oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, banyak sekali filosofi-filosofi yang dipelajari dari sini, dan itu yang harus kita terapkan di pendidikan kita sekarang ini, ya kan. Bahkan semboyan Bapak Pendidikan ini menjadi semboyan pendidikan di Indonesia, ya kan. Apa semboyan pendidikan? Ingarso Sungturudo Ingmadio Mangun Karso Kiluri Handayani, gitu kan. Oke, Ingarso Sungturudo artinya di depan menjadi teladan. Ingadio Mangun Karso di tengah membangun semangat. Tukuri Handayani di belakang memberi dorongan. Ya, jadi ini filosofi ini yang mau kita perkuat dalam cara kita, ya, cara kita membelajarkan siswa. Jadi ada sebenarnya pernah teori mendengar anak itu adalah selembar kertas kosong, katanya kan, itu teori tabula rasa. Anak itu selembar kertas kosong, ya kan, kita bebas dia membentuk anak itu apa yang mau kita gambar, ya kan, mau jadi apa dia, kita terserah kita mau bagaimana kita membentuk, ya, padahal itu sebenarnya persepsi atau pandangan yang salah. Anak itu bukan kertas kosong. Anak itu unik. Setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya karakternya masing-masing. Dia udah ada, cuman dia udah ada bakat dari lahir, sudah ada itu, pasti setiap anak itu ada. Tapi kita membantu menebalkan garis-garisnya. Menebalkan di sini yaitu menganalogikan hidup tumbuh-tumbuhan, ya, sedang petani. Jadi anak itu seperti bibit, ya, kita sebagai petani yaitu guru, ya. Jadi hubungan guru dan murid itu dianalogikan dengan bibit atau tumbuhan dan petani. Kita yang menuntun bagaimana bibit ini bisa tumbuh, ya, bagaimana bibit ini bisa bagus. Jadi kalau misalnya nggak tumbuh, salah bibitnya atau salah petaninya? Petaninya, ya
ya kan? Jadi nggak bisa kita bilang bodosan sih non kan gitu kan, malasan non. Gimana salahnya? Salah mereka enggak, salah petani, orang tua atau kita sebagai Ya, inilah yang akan kita pelajari dalam penerapan budaya positif. Budaya positif di sekolah kita ini sudah sangat bagus. Ya, setiap pagi sebelum masuk kita kebaktian bersama, ada kegiatan Jumat bersih. Begitu juga dengan pulang sekolah itu harus kita ada kebaktian. Ya, untuk penerapan budaya positif di sekolah kita sudah bagus. Kita perhatikan mulai kebersihan, kerapian itu sudah ada. Kita sekolah kita sudah memiliki kekuatan itu. Ya. Cuman bagaimana penerapan budaya positif, kita akan mempelajari konsep-konsep dari sini. Yang pertama perubahan pola pikir kita dulu, paradigma. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku. Yang keempat posisi kontrol atau restitusi nanti. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita masuk ke perubahan paradigma. Oke. Ini ada dari teori William Glasser mengenai teori kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Tapi sebelum kita masuk sini saya coba mau satu orang Ibu RP. Coba Ibu RP tulis dulu satu di kertas kecil aja, kecil. Apa yang menurut Ibu itu paling berharga yang gak akan diberikan sama siapapun, bagaimana nanti apalah, Ibu tulis saja. Tapi jangan tahu orang. Ibu genggam, tutup tangannya. Ya. Boleh di tangan, boleh. Nah, jangan nampak itu Ibu nitip itu. Yang harus Ibu pertahankan, mau kayak mana pun dikasih uang 1 miliar pun misalnya kan, nggak mau itu dibuka. Nggak mungkin ya, kita tengok lah. Ini kan, apalah itu yang tulislah itu sesuatu yang paling berharga menurut Ibu. Dan ngintip Ibu RP. Suami katanya. Iya, nggak apa-apa, apa aja. Oke, tutup tangannya. Oke, nah sekarang saya minta Pak RTP, Ibu FP, Ibu MH untuk membujuk Ibu MP supaya buka telapak tangan dia itu. Gimana caranya membujuk Ibu ini? Terserah mau bagaimanapun caranya. Ya, kita mulailah dari Mau ditumbuk dulu itu. Suntik. Iya. Karena membujuk deh. Pokoknya mau bagaimanapun caranya, ya, supaya itu terbuka. Oke, terserah Bapak Ibu mau kayak mana caranya. Saya nggak bilang Pak RTP mau nunggu, ya udah coba aja kalau bisa. Oke, coba Pak RTP, coba dulu. Oke, gini dulu. Mau dirayu. Dia waktu uang. Kalau aku curhat dulu kayaknya. Curhat mana yang terbaik, mana yang terindah buat dia, pasti coba lihat. Iya, Bapak. menurut dada tangan kiri. Jangan dibuka. Nggak membujuk lagi itu Pak RTP. Tapi Iya, suka aneh, nggak apa-apa, ngaca. Ya, kalau ngaca. Iya, Kalau nggak dia kok pasti kan dia. Ada jadi foto hoba nomor gitu. Iya. Ih, tangan Udah, Pak RTP. Usahanya. Udah segitu aja usahanya. Oke. Ibu apa tadi? WP. WP, ayo. WP. Oh, ada di foto soalnya begidang lo terus. Iya, terserah dia. Itu kan kayak bayarkan itu yang paling berharga buat kita ya, iya bagaimana? Masa nggak bikin Membujuk aja lah. Iya terserah kayak Bujuk mana lah. Jangan apa yang dibujuk dipraktekkan Mas. Membujuk. Dipraktekkan nah. Benar ka 100.000. Baru membujuk kan deh. Mau tapi cara Pak RTP tadi mengancam. Oke, boleh nggak berhasil nggak? Membujuk gitu Berhasil. aja lah. Hah? Membujuk gitu aja lah. Ya, bujuk lah. Kayak mana? WP lah. Penyerapan. Ngomong lah. Pakai naruto. Songona ahana di tangan mi. Bu RP. Boy do berengi. Jaloi. Ya intinya membujuk lah ini. Iya kamu ngomong lah kayak mana asal dia gitu. Kelima hakku nasi liling. Buka kartu asmu. Pak RTP tadi ngancam. Kelima hakku nasi liling. Mana merayu. Boleh petomat muda meranda. Iya. Merayu lah. Bagaimana lah coba kayak mana lah Kalau caranya? merayunya. Ini langsung diculik aja lah orangnya, terus diancam kan. Culik.
Cuci kamu dosen penculik mak. Berarti tak kumeli-meli. Atau siapa bapak ibu yang aku lah dulu. Oke. Oh iya, mengancam. Naik gajimu. Sinilah dulu ibu, cantiknya ibu. Lihat ini. Ayo, hati-hati. Kasih tahu kiri. Yang kiri, karena cincin itu di kiri, Bu. Janganlah, kananlah, Bu. Ada di Oh, kan pura-puranya nggak tahu repeat toh. Iya, harus di kiri. Pura-puranya nggak tahu repeat toh. Iya Kalau toh. udah lengket di situ, Ayo, biar rokok. tetap bisa. Pura-puranya nggak tahu. Saya bukan nunjukkan sini lah. Iya, langsung diminta repeat. Harus biar tahu apa isinya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oh, jawabannya ada yang mana, Bro? Ya, tadi kalau nggak mau ngasih tahu itu kan hak ibu RT. Oke, nah jadi dari yang sebenarnya kita praktekkan tadi, kira-kira apalah yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa bagaimana? Cara orang itu berbeda-beda. Cara orang berbeda-beda dalam menyampaikan pendapat, memberikan ide, belajar, kayak kita. Mengikuti Oke, kita. Ibu Kepala bilang bagaimana supaya orang itu bisa Mengikuti kita. kan, mengikuti apa yang kita katakan. Terus itu susah nggak? Susah orang itu susah. Ya. Yang susah. Oke, nah ini coba ilusi ya, biar nanti kita tahu jawabannya di sini. Ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol orang, ya. Tidak ada yang bisa ya mengontrol orang lain atau kita dikontrol orang lain. Jadi kalau ada dibilang guru itu mengontrol murid, enggak. Orang itu mau dikontrol orang kalau dia memang mau, ya. Dia mau dikontrol maka dia akan mau. Jika ada yang tidak mau dia tidak. Jadi tergantung dari diri mereka sendiri. Nah jadi kalau kita biasa menggunakan teori stimulus respon, ini yang paling sering kita gunakan. Kita kasih rangsangan, ada reaksi, baik itu reward ataupun hukuman. Itu berbeda dengan yang kalau kita gunakan teori kontrol nanti. Ya, apa nanti teori kontrol. Perbedaannya itu apa? Kalau dia stimulus respon itu kebutuhan semua orang itu sama. Ya. Kita menganggap semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama, tapi kalau di teori kontrol kita berpandangan setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Ya. Kita lihat ya, yang akan kita terapkan itu adalah disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina. Apa artinya? Belajar. Ya, kalau di bahasa Indonesia jadi kepatuhan ya. Kepatuhan. Jadi kalau orang beranggapan kalau udah ada kata disiplin harus patuh, harus nurut, harus apa? Tapi sebenarnya disiplin itu adalah proses disiplin positif. Itu untuk mencapai kemerdekaan ya, kita harus ada disiplin yang kuat, maksudnya disiplin dari dalam diri. Bukan disiplin kita disiplin karena orang lain. Ya, jadi harus ada motivasi internal, bukan usia. Ada 3 ya. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan? Itu adalah yang ketiga itu seperti yang saya bilang, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika semua murid punya motivasi yang ketiga, itu akan pasti bertahan lama. Masuklah kita kepada keyakinan kelas. Nah, jadi untuk membentuk disiplin positif itu, ya seperti kita bilang, bagaimana sih supaya apa yang kita katakan itu berasal dari dirinya? Kita buat dulu siswa itu ya, kita ubah dulu kesepakatan kelas kita yang kemarin, kita perluas. Saya bilang kan, ini nggak dengar suaranya ya, anak kecil. Sudah, kita buatlah di kelas ini apa yang buat kamu itu nyaman belajar, nyaman berada di kelas ini ya. Contoh, saya contohkan misalnya ya, baru dari kan spesifik ya yang mereka buat itu. Kayak misalnya saya merasa terganggu teman saya ini, saya maunya sih kelas ini kebersihannya dijaga, jangan lagi kalau udah nyapu mereka mengotori, kan ada gitu ya, udah nyapu capek-capek dikotori. Itu spesifik isinya ya. Terus kita buat itu ke dalam hal yang universal. Jadi kalau saya tanya, ini ada nih tulisannya, ya bacakan kan satu-satu, baru saya kelompokkan kemana itu kan. Saya kebutuhan dasar manusia itu ini ada 5. Ada kesenangan,
belonging, ya. Kesenangan, fun, cinta dan kasih sayang, belonging, kebebasan, freedom, penguasaan, power, kebutuhan bertahan hidup itu survival. Jadi kalau dia anak itu berbuat sesuatu, misalnya dia terlambat, pasti ada dari 5 kebutuhan ini nggak terpenuhi. Ya, yang dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Apalah alasan dia terlambat? Biasanya kalau siswa terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Terlambat tidur. Ya, kenapa terlambat tidur? Main game. Berarti apa sih di situ? Dia ingin mencari kesenangan. Fun. Ada anak mengganggu temannya. Masuk kita ke 5 posisi kontrol, ya. Posisi kontrol itu sebenarnya yang kita lakukan ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, monitor atau manajer. Ya, kalau penghukum ini yang sering kita lakukan, ya, di kelas. Kalau misalnya ribut, langsung kita pukul, kita marahi, itu penghukum, ya. Pembuat rasa bersalah itu yang seperti tadi. Gimana nih kamu? Kok anak siakalan kan? Kok doa orang tua kan? Kemudian teman, ya, teman, bawa kayak teman. Kayak gitulah, kayak mana lah ibu masuk kok seperti ini, nggak kasihan kok sama ibu, capek loh ibu kayak gini, begini. Kayak mana lah perasaan misalnya teman, ya, kita anggap dia sebagai kawan. Ini ada efek-efeknya semua. Kalau penghukum kan itu dia mengajarkan anak itu untuk menyiksa dirinya sendiri. Saya pernah nggak menerapkan menghukum, tapi mereka mengarah ke menghukum. Saya tanya, nggak ngerjakan tugas, ya kan? Jadi kayak mana lah, apa yang mau hukum? Sebenarnya konsekuensinya, ya, kalau kamu terlambat ini konsekuensinya, kita hanya monitor aja, ya. Tapi kalau kita di posisi manajer, kita tanya siswa itu, kamu begini, apa alasannya kan? Seperti dibilang, memang ditanya. Oke, ya, itulah namanya nanti kita masuk ke sini, restitusi. Soal dramanya Sudah. siswa terlambat dilempar. Restitusi kan? Membantu murid itu memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Ketika kita efek teman, itu ada efek ke dirinya itu. Ya, itu nggak akan terpulihkan kalau kita menghukum. Ya, kemudian penekanannya bukan pada berperilaku menyenangkan atau menghindari kemotivasi tadi, tapi tujuannya menjadi menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kita harus kasih, emang kamu mempercayai nilai apa sih? Itu kan, keyakinan kamu apa kalau tentang misalnya terlambat datang, bagus nggak? Ya. Oke, inilah caranya merestitusi, ya, dikaitkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini yang di bawah. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini nggak pernah melakukan kesalahan. Segitiga merah teh. Iya, segitiga merah ini. Dang biru, dang pink, dang bermuda. Lagi Menstabilkan identitas, ya, artinya kita supaya siswa itu terbuka. Bisa saja sebenarnya ini kita langkai kalau kita udah tahu mereka misalnya berulang kali gitu, ya, mau bagaimana kan, udah tahu ini identitasnya, bisa kita melangkah ke sini, ya, baru ke sini, baru ke sini. Udah? Nah, jadi kalau ini yang pertama, misalnya biar ada restitusi, ini kebetulan waktu itu ini ceritanya kan waktu ujian PTS kemarin minta tanda tangan orang tua. Udah, baru kita kasih tanggapan, balikan ke saya. Rupanya yang 3 ini nggak ada. Lembar jawabannya hilang. Ya, hilang. Itu resiko kalau kita kembalikan, hilang. Jadi, kayak mana lah itu memperbaikinya? Ya. Apakah mereka kita marah-marahi, kita hukum? Ya kita tanya, kamu udah kasih kemarin Ibu jelaskan untuk apa Ibu minta tanda tangan orang tua? Saya udah pertama sekali bilang, ini Ibu minta tanda tangan tujuannya ini. Untuk apa? Untuk ini Bu, untuk ini Bu. Oke, kamu udah kasih tahu orang tua? Sudah Bu. Kenapa kamu caranya mengganti lembar jawabanmu yang hilang? Jadi mereka itu tahu bagaimana cara memperbaiki, walaupun itu masih kita arahkan, belum bisa mereka menentukan apanya sendiri. Tapi bukan kita yang istilahnya nyuruh, biar dari mereka yang pilih. Nah, jadi seperti itu. Kalau secara saya, karena
paradigma yang ada di sekitar kita ini belum bisa sesuai dengan seperti apa yang ada di teori. Kita yang mengkondisikan dengan apa yang ada di sekolah kita, ya. Ya, mungkin itu saja sharing dari saya mengenai penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan dan terapkan di dalam kelas maupun di sekolah ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Walau pendapatnya Kak Bapak Ibu Jo mengenai Ibu Gideon Luar biasa. luar biasa, luar biasa. Itu Tapi